Selamat datang di Ramal Politik yang sekarang sudah saya kuasai. Ya betul, saya Denny Darko. Dan jika Anda ingat, ada seorang politisi pernah berkata, politisi yang dulu adalah seorang vokalis band. Mimpi adalah kunci untuk kita menaklukkan dunia. Nah, maka episode kali ini adalah tentang mimpi. Dan jika Anda pernah bermimpi, janganlah ragu untuk mewujudkannya. Wow, I feel good. Apa-apaan itu tadi? Kedip. Tidak bisa dibiarkan, tidak boleh. Itu seperti Madam mendapatkan sebuah mimpi adalah kunci. Tidak bisa. Jangan sampai ada yang menggantikan Madam. Aduh. Mimpi itu kan sebenarnya kan kata orang itu adalah bunga tidur ya. Asal jangan bunga pasir ya. Bau nanti ya. Tapi ini Madam kayaknya udah mendapatkan. Kok bulu kuduk Madam berdiri ya, tapi sebelah kiri kok masih tidur ya. Tuh kan, datang kan di sebelah kanan. Itu Pasmina istri saya. Nanti dibalikin. Jangan bilang Mas Denny ya. Nanti dibalikin. Bener ya? Nah iya nanti dibalikin. Mau dipakai buat Idul Adhaan. Ngomong-ngomong, Mas Denny Darko, iya. Ini saya tahu suaranya. Tadi saya bermimpi kau menggantikan aku, jangan dong. Ini kan udah rananya Madam Politik, metik. Madam Politik kok insecure. Ya kan saya perempuan. Kayak salah satu capres. Mas, kalau capres yang itu pasti insecure terus Mas, karena ya? masih belum tahu nih, ya kan? Mungkin karena surveinya selalu di peringkat ketiga. Betul. Tapi ngomongin soal mimpi itu sebenarnya Mas Denny ya. Apakah mimpi itu beneran sebagai pertanda atau itu sebenarnya hanya sebagai bunga tidur? Pertanda bahwa akan masuk ke PSI gitu, giring. Kalau dulu zaman saya itu masih kecil. Nah. Oh, pernah segini Mas? Oh, Mas Denny pernah segini. Pernah dong, semua orang kan pernah segini. Betul, dari embrio ya kan. Nah. Dari bungkus Ciki ya. Merek. Oh enggak, Ciki bukan merek. Biar masuk Cikinya. Oke. Nah, dulu itu saya pernah gini. Kuliah saya itu di seni rupa gara-gara waktu saya kecil itu sering ngeliat buku cerita punya kakek saya. Oke. Nah, tapi anehnya di buku cerita itu nggak ada teksnya. Loh, isinya cuma gambar. Oh, jadi maksudnya cuma mimpi? Ternyata itulah buku tafsir mimpi. Jadi artinya apakah itu bunga tidur ataukah apa, selalu memiliki makna. Oh, yang harus kita tafsirkan. Pantes saja sekarang mantan Presiden Indonesia Pak SBY ini tuh dia tuh lagi cicit cuit gitu di Twitter cuit. Oh iya. Twitter kan cuit ya soal mimpinya teka-teki mimpinya Pak Betul SBY sekali. Yang katanya naik kereta malam juk gitu sama Bu Mega dan juga Pak Jokowi. Jadi kan Pak SBY ini bermimpi dijemput nih sama Pak Jokowi ya di Cikeas. Lalu bersama-sama menjemput Ibu Megawati untuk berangkat ke stasiun Cikeas kan? Gambir. Oh iya, ke Gambir betul. Terus Gambir. bertemu dengan presiden ke-8. Ternyata sampai di stasiun Gambir udah ada presiden ke-8 atau capres yang terpilih setelah Pak Jokowi yang membelikan karcis kereta untuk mereka. Tapi siapakah dia? Itu yang nggak tahu. Akhirnya mereka tuh sama-sama pergi naik kereta api Gajayana. Nah, ini kalau kita kan Mas ini bawa kartunya kan? Iya dong. Kita kan sama-sama meramal ya. Apakah arti mimpi Pak SBY dan bagaimana nasib Mas AHY beserta Partai Demokrat dengan adanya mimpi ini? Dari kartu kita berdua. Ayo kita langsung. Gua demen ya kayak gini nih. Kan enak kan gini tag team ya kan? Kalau keluarnya sama ini yang menakutkan. Tuh. Tiba-tiba satu kartu sudah dibalik. Sudah kebalik. Enggak, nanti dikira udah dibalik. Iya betul, nanti dikira bohong kita kan. Kalau Madam di sini kan kita emang meramal. Iya. Meramal kita, ya. Siap? Coba kita. Okay. Siap. 1, 2, 3. Iya nih. Saya buka dulu ya. Ladies first.
Wow, aku tidak tahu ya, apakah mimpi Bapak SBY ini ternyata bagus. Karena kan sekarang, ini Mas AHY aja pokoknya udah mencoba baikan ya sama Bu Puan. Main kakak adik. Iya, ya kan? Mereka sudah mulai nih antara PDIP dan Demokrat ini udah mulai ada. Nah, apakah dengan mimpinya Pak SBY itu memang betul ya akan mendapatkan presiden ke-8? Oh, ini 9 ya. Tapi nggak apa-apa, kan pasti nanti ada lagi. Nanti kan dekat ya. Dia akan memimpin. Apakah betul yang ada di mimpinya? Kita langsung lihat. Oke. Kalau mana dulu nih? Ini atau yang ini? Ini ya. Mas ini ladies first dulu. Iya tadi. Nggak apa-apa lah. Oke. Udah lama sampai nantinya. Oke. Knight of Pentacles melambangkan tentang semua yang harus dilakukan. Harus butuh persiapan. Seperti orang yang mau bepergian, itinerary-nya harus jelas. Nah, ini kudanya dalam kondisi diam, tidak sedang melompat, tidak sedang berjalan berderap, tapi dia diam. Artinya persiapan-persiapan sepertinya sedang disiapkan, atau jika tidak, kalau melihat mimpi, ini sepertinya adalah sebuah narasi yang dipersiapkan untuk sebuah tujuan. Jadi mimpinya ini sepertinya disengaja. Jadi udah sebelum tidur di angen-angen agar bermimpi. Oh, di angin-anginnya udah masuk angin ya? Iya. Angen-angen ya. Jadi berarti betul ya. Jadi kan kadang-kadang kita misalkan sebelum tidur. Dongeng sebelum tidur. Kita akan memimpikan mungkin apa yang kita sedang pikirkan atau yang kita lihat. Kepikiran terus. Jadi akhirnya bawa mimpi. Oh. Jadi ini sebenarnya kalau tadi Madam menanyakan bunga tidur atau apa tadi? Bunga tidur atau bunga pasir? Nah, bukan ya. Bunga tidur atau memang itu yang akan menandakan yang sebenarnya? Bukan. Jadi bisa di antara kedua sama ada makna ketiga. Apa tuh? Kalau kita memikirkan terus dan ini adalah keinginan terpendam yang tidak muncul, maka akan jadi mimpi. Wow. Misalkan nih lagi pengen beli satu mobil tertentu. Iya. Tapi uangnya belum kekumpul, ke bawah mimpi akhirnya. Nah, jadi ini adalah keinginan terdalam Pak SBY. Itu yang saya lihat. Hasrat terpendam. Nah, dan diteruskan dengan kartunya Madam ini tadi. Nah. Kartu tentang singgasana, orang yang duduk. Dan dia ini merasa nyaman dengan kedudukannya itu tadi. Dan nggak mau digeser. Nah. Tapi kan udah selesai. Oh, bukan. Ini bukan tentang Pak Jokowi. Ini tentang Pak SBY-nya. Iya, kan udah selesai makanya dia bilang. Oh, betul. Tapi kan dia perlu sebuah soft landing. Karena selama 10 tahun sudah menjadi oposisi, bukan sesuatu yang mudah, terutama saat logistiknya sudah mulai menipis. Itulah Itu ya. Makanya yang harus dia kita... ada batuk. Dia ada rasa-rasa sepertinya mimpinya tuh karena udah terlalu banyak pikiran. Ya, jadi di akhirnya ke bawah mimpi, harapannya adalah diajak segerbong sama dua orang itu tadi. Oh iya, supaya mereka dari gerbong yang sama supaya nanti logistiknya bisa betul. lagi. Nah, kita buka berani nggak? Kira-kira siapa yang akhirnya membayari tiket mereka? Ayo, wani opo ora? Ini. Ayo. Siapa yang angkat ya? Ayo. Waduh. Apa nih? Ayo kan? Kalau kartunya jelas, sang kaisar, pemimpin, seseorang yang memang akhirnya menjadi raja. Di situ kan diceritakan presiden kan. Nah, biasanya kartu pertama dijelaskan dengan kartu kedua. Coba lihat kartu kedua. Iya, Mas. Tongkatnya ada berapa? Ada 8, Mas. 8 tongkat. Berarti kan presiden ke-8. Ini melambangkan visi misi, melambangkan keinginan pemimpin ke-8. Dan ini kalau menurut saya adalah seseorang yang kalau seandainya ini seseorang yang memiliki hubungan darah dengan Pak SBY, tentu saja dia akan langsung mengatakannya. Nah, kenapa dia tidak mengatakan adalah karena bisa jadi bukan sebenarnya yang dilihat. Jadi ini masih akan menjadi teka-teki, tapi ya bukan, yang pasti bukan Mas AHY ini. Bukan. Nah, kalau dilihat dari sini ada rambut-rambut putih. Nah, iya rambut putih. Iya, emang rambut putih. Ini rambutnya enggak, saya bilang ini kan walaupun nih lihat. Ini beneran nih. Maaf ya Mas, saya pegang ya Mas ya. Ya, nih lihat ya. Ini rajanya, janggutnya putih, ini rambutnya putih dan nih. saat ini di antara 3 orang. Iya.
Yang sedang memimpin siapa? Siapa Mas? Pasti tahu Mas. Yang rambutnya putih gitu, atuh kalau ngomong gitu atulah. Jadi kan siapa tahu kalau sebelum ngomong dibayar kan lebih enak kan ya. Bapak abis ini butuh kami berdua untuk meramal. Saya nanti sowan ke Puri Gede dulu ya. Iya. Saya sowan ke rumah aja. Ya udah. Tapi Madam sedih nih, nanti Madam akan khawatir jangan-jangan kalau Mas Denny di sini tuh sama lama Madam akan Loh, itu memang yang mungkin akan terjadi kalau kamu baca horoskopnya. Iya. Nah, enggak benar-benar horor. Coba sekarang, yang horor seperti apa? Kita masuk ke horoskop. Jadi jangan ketawa nih sekarang nih. Bintang yang pertama adalah Virgo. Ini deh, Virgo. Ya. Virgo tuh lahirnya September. Oh iya, September, Agustus akhir ke September. setelah Cancer. Oh, ada Leo dulu. Ya. Itu loh. Leo. Kan baru Virgo. Jadi ini katanya sih Virgo ini tidak salahnya mengambil langkah dan keputusan penting bagi kelompoknya. Emang siapa yang Virgo? Mbak Puan Maharani yang sekarang nih mulai sering berkomunikasi politik dan konsolidasi politik mewakili PD Perjuangan. Iya, sambil makan bubur. Iya betul, dan Ibu Ketua Umum Megawati Soekarno Putri. Jadi kayak ini pokoknya ya kalau Mbak Puan ini udah deh, kita udah percaya aja gitu ya. Masih ada yang terbaik di situ. Iya. Nah, bintang yang kedua ada bintang saya Mas. Apa tuh? Cancer. Oh ya, Cancer. Coba Cancer, kamu mulailah merenungi kesalahan dan memperbaiki kesalahan dalam mengambil keputusan agar tidak menyesal. Makanya diganti. Nah, seperti Mas Surya Paloh yang nampaknya mulai frustasi karena menteri-menteri dari Partai Nasdem mulai terungkap kasus korupsinya. Ya. Jadi harus, ini sudahlah. Kalau ngomongin itu kemarin baru ada masalah, nanti banyak masalah nih kayaknya. Kayaknya bakal ada masalah baru lagi nih, ya. Udah Pak. SIL ya? Apa tuh? Iya, SIL yang kemarin udah dibahas, pada bahas ya. Ya, udah. Mas Denny, terima kasih ya. Sudah, jangan nanti kamu kelamaan di sini, kamu gantiin aku dah. Nah, tadi udah jelas kan, Cancer kalau tidak hati-hati akan diganti. Ya makanya di sana, kalau nggak sih hati-hati udah. Pulang. Tadi kamu mimpi kan dibuka sama saya. Harusnya ditutupnya sama? Saya yang tutup udah. Pokoknya udah, nggak usah sini lagi. Nanti, nih jangan ketinggalan nanti, udah hati-hati. Kirimin nanti, istri saya nungguin. Oh iya, nanti ya alamat jangan lupa. Nah, oke. Saya pengen kasih tapi satu ada pertanyaan nih dari para penonton. Saya hari nggak ketawa-ketawa nih. Jadi ada yang bilang dari Budiono Bay. Apakah ini mantan wakil presiden? Pak Budiono. Bukan ya Pak, saya bercanda Pak. Intinya, yang kuasa serta alam semesta tidak merestui dan meridhoi Partai Nasdem dan Wan Aibon jadi presiden. Hah, Wan Aibon? Mohon maaf, kita nggak boleh ngomong merek ya. Tapi, apakah betul? Katanya, serta ini kuasa alam semesta tidak merestui dan meridhoi Partai Nasdem dan Wan Aibon jadi presiden. Coba, kita ambil satu Pak Budiono. Saya ambil yang ini. Saya sudah bilang, udah jadi beban hidup. Ya, udah. Pak, Bapak ini ngasih seperti itu. Bapak kasihan Pak. Udah, Pak Surya Paloh nih untuk Partai Nasdem. Terlalu banyak udah bebannya. Lihat bebannya berat banget. Pedangnya banyak banget, sampai ada yang ketinggalan. Apalagi pedang itu kan tajam. Lebih baik coba dipikirkan lagi ya, dengan perkataan seperti ini kayaknya memang tidak direstui ya. Oke lah, kalau begitu saya harus pamit dulu. Saya takut diganti nih, saya mau ngikutin Bang Denny dulu. Takut ya nanti dia masih akan membayangi Madam ya. Jangan lupa kamu like, comment, subscribe, share ya. Yang mau nanya-nanya boleh langsung di kolom komen di bawah. Kalau gitu Madam pamit dulu. Sampai jumpa lagi ya.